kembali lagi dengan aku Fitria Handayani. Jadi di video kali ini aku mau nerusin video aku yang sebelumnya, yang ini aku cantumin di sini. Buat kalian yang belum tahu, kalian klik dulu aja. Ini adalah terusan video itu biar kalian lebih tahu dan lebih ngerti. Nah, jadi pas kemarin keguguran itu, pas aku keguguran bulan Agustus itu aku kan dikuret. Lalu seminggu setelah itu aku kontrol abis kontrol itu dokter menjelaskan kalau rahim dan lubang vagina aku itu ada dua, jadi bisa disebut dalam bahasa kedokteran yaitu uterus didelphys. Jadi uterus didelphys itu, atau lebih dikenal dengan rahim ganda, adalah kondisi langka di mana seorang perempuan dilahirkan dengan dua rahim yang memisahkan cervix dan kadang-kadang dua vagina. Meskipun hal itu jarang terjadi. Jadi aku tuh tahu lubangnya vaginanya itu ada dua itu semenjak dicek pembukaan waktu lahiran Yasmin. Jadi waktu pas lahiran Yasmin itu aku dicek pembukaan, terus bidannya yang ngecek pembukaan itu ngejelasin kalau ibu mau lahirannya mau lewat jalan mana nih, soalnya ini lubangnya ada dua. Nah, aku mikir kok baru ketahuan sekarang ya, sebelumnya setiap aku program lubang vaginanya ada dua itu aku tahu pas lahiran Yasmin. Nah, kalau itu vaginanya. Kalau rahimnya ada dua itu aku ketahuan pas sudah dikuret. Jadi dokter menjelaskan kalau rahimnya terbentuk itu lope. Dokter itu menjelaskan kalau rahim ibu itu berbentuk lope dan terbagi menjadi dua. Jadi waktu pas aku keguguran kemarin kan aku di dokter Edi. Nah, aku bilang, dok kalau aku mau dikuret di Kerawang karena aku stay di Kerawang. Jadi dokter menjelaskan dan ngasih surat rujukan buat dikuret itu, Bu, nanti jelaskan ke dokter yang mau mengkuret ibu kalau bentuk rahim ibu itu ada lope. Jadi kalau misalkan lope kan gini, jadi kalau mau dibersihkan jangan hanya yang sebelah kanannya aja, sebelah kirinya juga dibersihkan supaya lebih bersih gitu ya. Nah, jadi di dalam rahim aku itu ada dua rahimnya ada dua berbentuk lope dan ada septumnya. Jadi septum atau septet uterus atau septum di rahim itu adalah di mana sebuah membran yang disebut septum membagi bagian dalam rahim atau di bagian tengah. Septum pemisah ini adalah pita dengan jaringan fibrosa dan berotot yang tebal atau tipis. Jadi perempuan dengan kelainan ini beresiko lebih tinggi mengalami keguguran. Nah, jadi penyebab aku keguguran kemarin itu karena si sel telur yang udah dibuahi itu nempel di rahimnya tuh pas di posisi si septumnya itu. Jadi kenapa aku keguguran dan keluar pendarahan. Nah, jadi pas keguguran terus dikuret, setelah itu aku belum head lagi selama 1 bulan. Aku WA ke dokter Freddy yang nguret aku, dok, aku belum head nih 1 bulan. Oh, ditunggu aja Bu, katanya gitu. Yaudah, aku ditunggu sampai 2 bulan aku belum head. Terus aku bilang, dok, aku masih belum head nih 2 bulan. Biasanya gitu Bu, 1-2 bulan nggak head. Oh, itu normal nggak dok ya? Aku bilang gitu ke dokter Freddy. Normal Bu, ditunggu aja. Nah, abis itu pas 2 bulan itu nggak mens, terus aku datang sewaktunya mens, terus akhirnya aku head. Di head hari kelima itu aku headnya gumpalan-gumpalan pendarahan yang kayak kemarin keguguran. Jadi gumpalan-gumpalan kayak ati gitu. Nah, headnya itu hampir 3 minggu aku nggak berhenti headnya. Terus sempat ke dokter umum karena mungkin keluaran darah terus, aku pusing, udah sakit gitu ya, meriang, terus badan nggak enak gitu. Terus pas dicek HB-nya rendah, darahnya kurang. Terus pas aku masih pendarahan, akhirnya aku ke Mitra Family lagi, ke dokter Freddy, dan ternyata dokter Freddy itu udah pindah ke rumah sakit lain. Jadi dokter Freddy itu udah pindah dan adanya cuman ada dokter cucu. Jadi dokter SPOG yang ada waktu itu cuma dokter cucu. Jadi aku dan suami udahlah memutuskan yaudah ke dokter yang ada aja, soalnya kan ini urgent gitu ya, pendarahan terus.
Nah akhirnya kita nyoba ke dokter cucu. Setelah ngantri lama, terus kita konsul ke dokter cucu, dijelasin, dok aku gini. Terus dokter cucu USG biasa itu dokter bilang oh nggak kebaca, USG transvaginal aja bu. Akhirnya aku USG transvaginal dan dokter menjelaskan ada gumpalan yang ditakutkannya itu hamil. Terus akhirnya aku disuruh cek urin dan cek HB. Nah setelah hasilnya keluar, terus dokter ngejelasin ke aku kalau misalkan hasilnya negatif, tapi negatif juga belum tentu gak hamil. Terus dia bilang gitu. Terus cek HB itunya itu bagus, mungkin udah yang kemarin sempat di dokter umum sempat berobat, jadi HB aku udah mulai normal lagi dan hasil HB-nya bagus. Jadi dokter cucu menjelaskan bahwa dia ngasih resep, saya dikasih resep tuh sama dokter cucu, dia kasih resep obat dihabiskan selama 12 hari. Terus kalau misalkan 12 hari ibu pendarahan, di saat 12 hari itu ibu lagi 12 hari itu ibu pendarahan, jadi 12 hari nih kasih obat 12 hari. Sebelum 12 hari itu ibu pendarahan, ibu ke rumah sakit, terus ibu dikuret. Atau misalkan ibu abisin obat itu selama 12 hari, udah itu ibu bersih, nanti terus ibu bakalan haid. Nah pas hari kedua haid, ibu kontrol ke sini, ibu dikuret. Nah jadi kalau gitu ya tetap dikuret dong. Nah bukannya apa-apa, jadi yang menjadi masalah itu kalau aku dikuret lagi untuk 3 kalinya. Jadi kalau ini dikuret berarti untuk 3 kalinya buat aku. Nah itu kan bukannya bagus buat kesehatan, yang ada rahim aku dikuak-kuak gitu ya, dikorek-korek gitu. Udah masih kebayang gitu ya sakitnya sesudah pemulihannya, intinya ya sakitnya pemulihannya dikuret. Terus akhirnya ya udah aku ikutin dokter itu, minum obat itu. Terus akhirnya aku minum obat itu cuman 2-3 hari dan itu masih tetap pendarahan. Terus akhirnya aku sama suami gimana? Nah sebelumnya aku sempat WA dokter Freddy ya waktu di rumah sakit di Mitra itu. Dok ini saya di Mitra Family, dokter udah nggak ada. Oh iya bu, saya udah nggak di situ lagi, katanya gitu prakteknya. Saya cuman prakteknya di rumah sakit Primaya sama di rumah sakit Mandaya di Karawang. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit di rumah sakit Primaya Karawang karena itu posisinya lebih dekat dari rumah. Akhirnya aku ke rumah sakit, terus itu nggak bisa pakai BPJS, bisa sih sebenarnya cuma ribet langkah-langkahnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk umum, jadi bayar pribadi gitu. Akhirnya aku daftar ke dokter waktu itu jam 10 pagi untuk diceknya tuh nanti sore, dokternya prakteknya sore. Jadi aku daftar jam 10 pagi itu ke bagian nomor antrian nomor 4 gitu ya. Terus jam 5 sore aku ke rumah sakit, aku ketemu dokter Freddy gitu. Jadi pas sebelum itu aku ditensi dulu, ditimbang berat badan. Terus masih susternya ngejelasin keluarnya, apa bu ini hamil anak berapa? Terus aku bilang bukan hamil, ini aku kemarin yang waktu dikuret. Terus sama dokter Freddy, terus aku dijelasin gitu. Terus ini pendarahan, terus dokter yang kemarin bilang aku dikuret lagi gitu. Terus aku pegangan dokter Freddy, akhirnya aku kesini. Oh jadi kata susternya second opini ya bu, jadi ada 2 opini gitu. Akhirnya gak lama aku dipanggil, terus aku dijelasin ke dokter, dok gini. Oh ibu yang kemarin ya gitu. Ya udah kita cek dulu aja bu gitu. Dok, saya bilang gitu, dok udah nggak ada di sana. Iya bu, saya udah hampir 1 bulan gitu, kata dia. 1 bulan udah pindah gitu. Nah aku baru tahu karena aku baru ke rumah sakit lagi gitu. Nah pas di USG itu dokter ngelihat memang masih ada gumpalan-gumpalan darah, tapi dokter menjelaskan kalau buat saya tidak mengharuskan, bilang intinya. Jadi intinya saya nggak akan ngasih tindakan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Jadi intinya nggak usah dikuret. Dan ini dikasih obat sama dokternya itu
Norelut. Terus aku bilang ke dokternya, dok kemarin juga aku dikasih sama dokter cucu obat Norelut. Terus kata dokter, sistemnya gimana? Kalau yang sama dokter cucu itu sistemnya 12 jam sekali. Misalkan aku minum dari misalkan minum pertama jam 8 pagi, nah nanti jam 8 malam aku minum lagi, jadi 12 jam satu kali gitu di jam yang sama. Kalau dokter ini oh enggak, kita beda gitu, nggak usah ngikutin yang kemarin gitu. Jadi dokter Freddy itu 2 kali 1. Jadi misalkan aku minum jam 8 malam, berarti besok minumnya jam 8 malam lagi, tapi sekali minum obatnya 2. Jadi abis dari situ aku dikasih obat pemberhenti darah selama 3 hari. Itu sekali minum 1, sekali 3 kali, itu selama 3 hari harus dihabiskan. Nah habis itu nanti aku bersih. Nah nanti terus bukan bersih ya bersih, habis bersih terus ibu nanti tanggal 19 ibu mulai minum Norelut ya. Terus dikasih selama 10 hari. Jadi aku beli waktu itu hampir 2 cup, 2 strip gitu ya, jadi isinya 20. Selama 10 hari ibu minum Norelut. Habis itu ibu bersih. Nah hari kedua ibu cek lagi ke saya gitu, kata dokter Freddy. Nah udah hari kedua lagi banyak-banyaknya itu darahnya, ya Allah, namanya pakai pembalut besar gitu ya, kayak aku lahiran lagi. Aduh banyak banget darahnya. Nah habis itu hari kedua aku ke Primaya lagi, ke dokter Freddy. Kontrol ini bu, katanya mau apa ini, kontrol kemarin kata dokter hari kedua harus kontrol. Terus dokter Freddy bilang udah bersih dan ini. Terus aku bilang, kemarin dokter kan ngejelasin, dok ini kenapa ya, intinya sebenarnya aku masih bisa hamil, cuman jadi si sel telurnya itu harus di posisi yang tepat. Jadi kalau misalkan posisinya di si sel telurnya nempelnya di septum itu, ibu bakalan keguguran berulang-ulang gitu. Intinya mah si septum itu jadi sebenarnya mah bisa mau punya anak lagi gitu. Cuman aku bilang, dok kalau misalkan ini head lagi bisa bu, 2 atau 3 masih bisa lah, kalau lebih dari itu enggak. Terus dokter menyarankan kalau aku punya anak lagi, jadi ya menyarankan untuk langsung aja SC. Jadi dokter nggak mau ngambil resiko dan itu yang terbaik. Jadi kalau mau punya anak 2 atau 3, jalan yang terbaik yaitu SC. Jadi aku nggak akan bisa ngerasain normal lagi gitu, kata dokter itu. Terus akhirnya aku konsul ke dokter Freddy, dok KB yang terbagus apa menurut dokter? Soalnya waktu itu sempet dokter Freddy ngejelasin kalau aku nggak bisa transfer IUD karena posisinya kan rahim aku lope posisinya gini. Jadi kalau mau IUD itu mau disimpan T-nya gini gimana, orang rahim ibu kan gini gitu ya. Terus dokter Freddy menjelaskan bisa sih sebenarnya bu kalau misalkan KB IUD, cuman posisinya takutnya nggak bisa keluar lagi gitu, takutnya nempel gitu. Terus kalau misalkan KB suntik gimana dok, 1 bulan atau 3 bulan? Kalau KB suntik aku nggak menyarankan gitu, kata dokternya, karena ibu bisa aja pendarahannya itu pokoknya intinya siklus head aku nggak akan benar. Terus misalkan darahnya itu bakalan lebih banyak gitu. Akhirnya dokter ngejelasin ya udah kalau mau ya KB pil aja gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol gimana dok, ya udah mau KB pil, ya udah akhirnya aku KB pil. Dikasih KB pil itu KB IAS. Nah aku diminumnya itu hari ketiga atau hari keempat pas head. Jadi kata dokter itu kan itu ada warnanya pink, warnanya tuh pink. Aduh ada obatnya di sana kan ya, jadi susah. Obatnya itu warna pink, itu 24 tablet kecil gitu. Nah diminumnya itu hari ketiga apa hari keempat head. Nah nanti itu terus aja di jam yang sama. Misalkan aku pertama minum jam 8, berarti setiap jam 8 malam aku minum obat pil KB itu nggak boleh kelewat gitu. Nah habis itu nanti terus aja obat yang warna pink itu habis, kata dokter itu jadwal ibu head lagi gitu. Jadi aku tuh di terapi selama, dok kira-kira ini selama berapa bulan aku minum obat pil KB ini? Udah kita coba selama 3 bulan, kata dokternya gitu. Nah aku yang bikin pertanyaan itu kalau misalkan aku si septumnya dipotong gimana dok gitu, aku nanya. Ya bisa sih sebenarnya gitu, cuman harus operasi hysteroscopy.
Jadi operasi histeroskopi yang aku tahu cuman operasi laparoskopi gitu. Apa bedanya dok sama histeroskopi sama laparoskopi? Kalau laparoskopi itu bedahnya melalui perut, cuman 1 sentian gitu dibedah melalui perut. Kalau histeroskopi itu langsung dari bawah dari vagina gitu. Nah itu si septumnya dipotong terus dibersihin dalam rahim kita gitu. Nah aku masih pikir-pikir nih antara dipotong nggak septumnya atau dibersihkan. Jadi aku masih ragu-ragu nih, soalnya takut masih bisa nggak nih kalau misalkan septumnya udah dipotong, aku masih bisa berkesempatan hamil nggak sih. Nah di sini aku mau share ke teman-teman kalau kalian ada pengalaman udah operasi histeroskopi, itu sakit nggak sih, terus kira-kira biayanya berapa. Kemarin aku sempet nelpon ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi dokter Freddy bilang kalau misalkan ibu mau operasi histeroskopi antara di Cipto sama di Hasan Sadikin. Jadi aku jadi ingat sama waktu dokter yang waktu radiologi aku ya, yang waktu HSG. Nah dokternya radiologi itu sempat menyarankan aku untuk histeroskopi apa laparoskopi, aku lupa. Nah ternyata itu bener, jadi aku balik lagi ingat ke situ, ternyata aku memang harus di histeroskopi. Itu ada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kata dokter Freddy itu di Karawang itu nggak ada operasi gitu karena alatnya dan tenaga medisnya jadi orang-orang tertentu gitu, cuman ada di rumah sakit tertentu dan rumah sakit besar aja gitu. Nah akhirnya sampai sekarang aku masih terapi KB ini, terus sambil pikir-pikir dipotong nggak ya septumnya, jadi masih mikir-mikir terus kira-kira biayanya berapa. Nah aku sempet telepon kemarin ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk tanya operasi histeroskopi itu kira-kira biayanya berapa. Terus aku tanya biayanya kurang lebih 4 juta bu, katanya gitu. Terus aku dijelasin dok, terus teh bilang gitu ya, kalau misalkan saya dirujuk dari rumah sakit, soalnya kalau misalkan mau di operasi histeroskopi dokter Freddy ngasih rujukannya gitu. Nah aku bilang kalau misalkan aku mau operasi histeroskopi terus dirujuk dari rumah sakit di Karawang, terus aku kesana itu gimana kok langsung ke dokter yang menanganin aku atau gimana? Terus dari pihak ASN-nya bilang, ibu kalau mau konsul lagi ke dokter SPOG di sini. Sesudah dokter SPOG udah diperiksa sama dokter SPOG di RSCM, lalu nanti ibu langsung dirujuk gitu. Jadi intinya mah harus diperiksa dulu di RSCM ya, di dokter SPOG di sana untuk menjadwalkan aku di operasi histeroskopi. Nah teman-teman ada nggak sih pengalaman yang kayak aku? Share di bawah ya. Aku masih ragu-ragu nih kalau misalkan nyobain yang namanya operasi gitu ya. Sebenarnya kan sama aja sih kayak di kuret kemarin, karena ini mungkin dibius total, cuman yang dipikirinnya itu ada jaringan tertentu yang dikeluarkan gitu. Terus sakit sih pasti gitu ya, pemulihannya bukan pas operasinya ya udah pasti pakai operasi bius mungkin nggak kerasa apa-apa gitu, cuman pemulihannya terus bisa hamil lagi atau enggaknya gitu ya yang dipikirin sampai sekarang itu. Cuman ya itu karena si septum itu membuat aku nggak nyaman. Karena apa? Kalau setiap sesudah berhubungan sakit dan setiap head itu sakit, terus kalau misalkan angkat berat-berat itu sakit gitu ya perutnya tuh, apalagi kalau lagi head, aduh udah sakit sih ya, gimana lagi yang namanya juga perempuan gitu ya. Yang intinya aku lagi mikir-mikir buat dipotong nggak sih si septumnya gitu. Nah teman-teman segitu aja share dari aku, semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Komen di bawah kalau mau ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah mendukung. Jangan lupa di like, di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.